Apa sih yang terbenak di pikiran kalian ketika mendengar Raminten Cabaret Show? Laki-laki yang berpakaian sebagai wanita dengan pakaian-pakaian spektakuler? Atau Drag Queen Show Indonesia? Jadi, kemarin kami udah berkesempatan nih nonton langsung di Raminten Cabaret Show. Benar aja, kami langsung disambut dengan pramusaji laki-laki yang berpakaian adat Jawa selayaknya perempuan. Kami juga disuguhi penampilan tarian Jawa yang tak lain juga diperankan oleh laki-laki yang berbusana perempuan. Bentar. Kalian pernah gak sih bertanya-tanya, kok bisa pertunjukan kayak gini tuh diterima di kalangan Jogja yang masih kental akan tradisi keratonnya? Kenalin, ini Kak Ai, atau yang lebih dikenal sebagai Kak Ayla. Kak Ayla sudah bergabung dengan Raminten Cabaret Show sebagai drag queen sejak 2011 loh. Dari Kak Ayla, kita bisa tahu kalau ternyata Raminten Cabaret Show ini merupakan hiburan yang ditawarkan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Namun, meski akarnya berasal dari budaya luar, seni ini telah melintasi batasan geografis, menginspirasi banyak negara untuk memadukannya dengan kekayaan budaya lokal, tak terkecuali Indonesia di Yogyakarta. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Pak Hamzah sebagai pemilik Hamzah Batik yang menaungi Raminten Cabaret Show. Ia berkata kalau niatnya membangun pertunjukan ini diinspirasi oleh film Kabaret tahun 1972. Keterangan tambahan kami dapatkan dari Kak Ayla yang menyatakan Pak Hamzah juga terinspirasi oleh maraknya Cabaret Show di Thailand. Dengan memadukan budaya Jawa dengan Barat, Raminten Cabaret Show merupakan salah satu pionir utama dalam difusi kultur, yaitu proses menyebarnya ide atau bentuk aksi individu atau kolektif dari satu konteks ke konteks lain, khususnya lintas batas negara. Dalam hal ini, subculture drag queen. Lalu, mengapa Raminten Cabaret Show bisa diterima secara smooth di kalangan masyarakat Yogyakarta? Kita saksikan analisis berikut ini. Pertunjukan ini tidak membawa agenda untuk memaksakan kultur tertentu, dalam hal ini LGBTQ+. Semua yang disajikan adalah bentuk ekspresi seni yang netral, berfokus pada estetika, kreativitas, dan hiburan murni. Penting untuk dipahami bahwa Raminten Cabaret Show adalah cerminan kreativitas, bukan ideologi. Lalu, bagaimana dengan aktualisasi atau ekspresi diri penampil? Mari kita dengar testimoni dari Kak Ayla berikut ini. Ketika aku jadi Ayla Saras lebih karena juga penerimaan orang ketika aku menjadi Ayla Saras dibanding aku yang jadi yang biasa seperti sehari-hari kan beda sekali gitu. Jadi ketika jadi Ayla Saras ya serunya adalah banyak hal yang bisa dieksplor dari segi pertunjukan gitu ketika aku perform gitu, gimana karena tujuannya kan emang pengen menghibur ya, gimana caranya dari toko yang aku buat ini aku bisa berekspresi sedemikian rupa yang bikin orang happy gitu sih sebenarnya kayak aku cuma bisa bilang bahwa untuk hal positifnya ya tentunya kesenian Cabaret Show ini bisa membuka lapangan kerja dan lahan kerja baru, karena setelah adanya RCS ini juga di beberapa tempat ada muncul yang nggak bisa aku bilang serupa tapi ya hampir sama gitu pertunjukannya. Jadi aku menganggap ini dampak positifnya adalah malah banyak membuka lahan-lahan kerja baru gitu untuk seniman-seniman khususnya seniman-seniman yang profesinya ya sebagai drag queen gitu. Jadi nggak cuma seniman tari, seniman nyanyi, seniman musik, tapi juga ada yang ini yang bisa menggabungkan semuanya antara acting, dance juga gitu. Dari kedua tanggapan tersebut, kita bisa melihat bahwa panggung kabaret dapat menjadi wadah aktualisasi dan ekspresi diri. Lebih jauh, Kak Ayla juga menyatakan bahwa RCS juga menjadi lapangan kerja tersendiri bagi para drag queen. Ditambah, Pak Hamzah mengkonfirmasi bahwa keuntungan dari RCS 100% dibagikan secara adil kepada penampil dan karyawannya. Beliau tidak mengambil keuntungan sepeser pun.
Dari sini, kita bisa melihat bahwa RCS sebagai panggung kabaret dapat menjadi ruang aman berekspresi sekaligus pendorong ekonomi bagi seniman di segmen tersebut. Fenomena difusi kultur seperti di Raminten Cabaret Show menjadi bukti bahwa seni memiliki kekuatan untuk merepresentasikan budaya. Di atas panggung Raminten, kita melihat proses adaptasi dan inovasi. Panggung di mana kreativitas merangkul budaya dan seni menjadi jembatan yang menyatukan perbedaan.